Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahiyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fiqha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas di sini gundah dalam istiqamah. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu istiqamah. Syi'na am abaina, kita suka ataupun tidak suka, yang namanya kita hidup di muka bumi itu harus sabar istiqamah. Wallahi, apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian. Mau nggak mau harus istiqamah. Dan bahkan dalam ayat yang lain Allah perintahkan kita untuk tetap teguh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kalian sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'ak, dan istiqamahlah bersama orang-orang yang bertobat bersama engkau. Makanya istiqamah itu butuh kawan. Biasanya orang itu gundah dalam istiqamahnya, gundah ketika berhijrah, itu sebabnya nggak ada apa? Kawan. Akhirnya hidupnya itu susah banget. Dia mau ke kajian tuh payahnya Masya Allah. Dia melangkahkan kakinya juga beratnya Masya Allah. Memang harus ada orang-orang yang taubat bersama kita. Kalau enggak, wallahi ya ikhwah, susah. Jalan dakwah saja enggak mungkin ustadz itu gerak sendiri. Istilahnya one man show, gitu kan? Orang ustadz kalau tampil seorang diri enggak akan bisa, jatuh ustadz itu. Nabi kita Muhammad SAW butuh nggak penyokong? Oh butuh. Makanya pertama kali yang menyokong dakwah Nabi SAW itu Waraqah ibn Nawfal. Bahkan sampai beliau mengatakan, seandainya saya masih hidup posisinya, aku akan bantu engkau. Karena pasti terusir orang-orang seperti ini. Dan jangankan orang awam, ustadz aja bisa nggak futur dalam dakwahnya? Oh bisa. Antum tahu ya ikhwah, anak ini punya banyak kawan-kawan seperjuangan. Ngajar di pondok, terpaan tuh banyak. Dari sisi ekonominya, dari sisi santrinya, dari beratnya dia ngajar, dan seterusnya. Ketika dia nggak tahan keluar dia ngomong, anak nggak siap jadi dai. Udah deh, usaha aja udah katanya. Terjadi nggak itu? Wallahi ya ikhwah, terjadi. Ini ustaz, apalagi cuman jamaah. Yang ilmunya tidak kuat, kapasitasnya ilmu nggak kuat, dia tinggalkan. Makanya mau nggak mau kegundahan ini pasti ada. Tapi kita butuh kawan-kawan yang menopang. Kalau nggak ada kawan berat. Makanya diuji Nabi kita Muhammad SAW dengan banyaknya terpaan, tapi Allah ganti penyokong lain. Allah ganti penyokong lain. Bahkan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaupun semuanya kufur, yastabdil qauman ghairakum. Anggaplah ini kita ini nggak bantu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anggap Nabi nggak kita bantu. Apa kata Allah? Yastabdil qauman ghairakum. Allah ganti dengan kaum yang baru selain kalian. Terserah. Aslinya ada nggak penyokong bagi kita? Ada. Cuman mau nggak kita tetap bertahan ataukah tidak? Perhatikan ya ikhwah, di mana-mana kalau berdakwah itu pasti ada penyokong aslinya. Cuman kita ini kadang-kadang udah dari awal tuh udah nggak siap aja. Makanya Masya Allah, ujian sebenarnya untuk istiqomah itu di awal-awalnya aja. Tapi kalau dia berhasil di awal, nanti wama ba'dahu aisar minhu. Apa yang setelah awal tadi ujiannya itu lebih ringan. Walaupun ujiannya nggak akan pernah berhenti. Ujian itu akan Allah kasihkan sampai kita apa? Meninggal. Tapi perasaan kita tuh lebih tabah. Perasaan kita tuh lebih lapang. Hati kita tuh lebih legowo dengan hinaan manusia, dengan celaan orang, dengan tindasan-tindasan dari manusia-manusia yang lain, kita lebih tenang. Makanya Masya Allah, kalau kita berhasil di tahap istiqamah,
lewat semuanya. Apa kata Allah SWT? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka-mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Azza wa Jalla. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka apa? Istiqamah. Apa kata Allah? Fala khaufun alaihim. Mereka enggak pernah takut, walahum yahzanun, dan mereka enggak akan bersedih. Jadi lihat Nabi kita Muhammad SAW. Hari Uhud Nabi takut, oh enggak gentar Nabi SAW. Hari Uhud lo ya, keistiqomahan itu terjadi. Dari awal diuji di perang Uhud dengan hilangnya dari awal 1000 pasukan, hilang berapa pasukan? Dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, berapa pasukan? 300 ya ikhwah. Hampir setengahnya itu dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi mereka yang istiqomah nggak takut. Berkurang jumlahnya nggak takut. Pasukannya habis, anggaplah pasukan habis, nggak pernah takut mereka. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nggak pernah takut dan mereka nggak pernah bersedih. Berperang, masya Allah. Dan awalnya umat Islam menang atau kalah? Menang. Ketika kemenangan terjadi, turunlah mereka-mereka yang ada di Jabal Rumat. Jabal Rumat ini bukit pemanah. Sampai sekarang tuh dipakai strategi itu. Mereka-mereka sniper ini nembaknya dari atas atau dari bawah? Dari atas. Itu istilahnya kayak sniper zaman kita saat ini. Kata Nabi SAW, selama perang ini belum diumumkan selesai, jangan turun. Tapi ketika ghanimah di mana-mana, masya Allah, bagian orang-orang yang dapat di atas Jabal Rumat takut kehabisan apa? Ghanimah. Turun mereka, masya Allah, turun semuanya. Maksiat kepada Nabi SAW. Akhirnya di saat itulah mereka diserang. Istilah itu dari depan kena, belakang juga apa? Kena. Khalid bin Walid itu mutar. Cobaannya berat. Apakah mereka mundur? Enggak. Mereka tetap tegar. Nabi SAW sujja ra'suhu wa qusirat rubaiyatu. Kepala Nabi itu sampai bocor. Gigi geraham itu tanggal patah. Yang masuk itu bukan cuma anak panah, ramah, tombak itu masuk di mulut Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi takut dan Nabi sedih? Enggak. Awalnya ketika Nabi SAW dan para sahabatnya kalah, Nabi SAW tahu nih orang-orang kafir Quraisy kembali ke Mekah. Nabi khawatir kalau ternyata kafilah ini itu membawa kabar kalahnya umat Islam di Madinah, di Gunung Uhud, dan menangnya mereka. Nabi takut, Nabi khawatir itu. Nabi nggak inginkan itu. Maka apa kata Nabi SAW? Man tatabba'a fi atharatihim, man tatabba'a fi atharihim. Siapa yang mau ngikuti jejak-jejak mereka, ikuti. Serang mereka, kejar mereka. Faqama sab'una rajulan minas sahabah. Tegak di situ 70 sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak. Lagi luka, lagi berdarah mereka, lagi letih mereka. Ternyata ketika Allah Nabi panggil man tatabba'a fi atharihim, siapa yang mau ngikuti jejak mereka, apa kata mereka? Labbaika ya Rasulullah. Kami penuhi panggilan engkau hai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Abu Bakar di situ, Umar di situ, berangkat mereka semua. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala firmankan, mereka-mereka yang istajabu lillahi war rasul, mereka penuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma asabahumul qarah. Setelah mereka terkena luka yang begitu parah. Apa kata Allah? Mereka-mereka yang mengijabahi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka-mereka adalah mendapatkan pahala yang besar. Ini kata Allah, mereka nggak pernah takut. Coba kita, mana bisa mental kita kayak gitu, Mak? Nggak bisa mental kita, belum. Nggak usah jauh-jauh, kecelakaan tunggal aja kita, jatuh kita 1 pekan tidur di ranjang rumah sakit, nggak bisa tegak. Ini Nabi SAW bisa tegak di hari itu. Di saat itu mental mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apakah mereka mengatakan, ya Rasulullah kami ini sakit, kalau kami berangkat kami akan kalah? Enggak. Kata Nabi, siapa yang mau ngikutin mereka berangkat. Berangkat para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Pak, mental mereka-mereka yang istiqomah, yang awalnya banyak gugur, mereka nggak gugur, itu biasanya ketakutan itu tidak ada di jiwa-jiwa mereka. Nggak takut masalah ekonomi, nggak takut masalah jiwanya, nggak takut, nggak ada yang pernah takut. Makanya orang yang paling mentalnya jarang posisi takutan, ya Nabi SAW nggak pernah takut, Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang nggak pernah pengecut, sifat pengecut nggak ada di jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan bahkan Nabi inilah orang yang pemberani. Mau sedikit jumlah mereka ataupun banyak jumlah mereka, mereka yakin apa firman Allah SWT, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang apa? Besar, yang banyak. Sebabnya biidznillah. Pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang istiqamah. Makanya kalau ternyata kita nggak istiqamah, biasanya muncul khauf, rasa takut. Orang-orang ngaji nih, Pak, awal-awal ngaji, percayalah sama anak, kalau dia nggak istiqamah, dia awal ngaji tiba-tiba futur, awal ngaji tiba-tiba futur, awal ngaji tiba-tiba futur. Biasanya itu banyak takut nih. Ekonomi takut habis, enggak kajian nah. Nanti pelanggan habis. Nanti toko tutup, nggak datang rezeki. Ada nggak orang-orang kayak gitu jiwanya? Allah ada. Padahal ya Allah Akbar, waktu dia di pagi hari itu 8 jam udah habis untuk bekerja. Untuk nyari maisha 8 jam loh ya. Tidur malam 8 jam juga. Tidur malam itu berapa jam? 8 jam. 8 jam untuk kita nyari maisha. 8 jam juga kita itu untuk tidur. Udah 2/3. Sepertiganya masih gak mau kajian. Padahal yang diminta cuman ba'dal maghrib sampai kapan? Isya. Wallahi ya ikhwah, penakut betul mereka itu. Mereka Nabi SAW apakah takut? Wallahi ya ikhwah, Abdurrahman ibn Auf itu tinggalkan semua kekayaan dia, harta-harta dia, tujuannya untuk hijrah ke kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan semua dunia Abdurrahman ibn Auf. Bahkan ketika sampai ke kota Madinah, ditawarkan, ambil setengah harta saya dan ambil sebagian istri saya, pilih yang mana kau mau. Abdurrahman ibn Auf, dullani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar. Ini mental ini. Keluar tadi Bang Ribawi nggak ada masalah. Ana istiqamah insyaallah. Allah perintahkan ana istiqamah. Tugas ana nyembah Allah dan Allah janjikan rezeki untuk saya. Selesai. Sekarang banyak nggak orang-orang yang mau keluar dari Bang Ribawi takut rezeki? Wallah. Takut banget loh. Padahal laki-laki itu laki-laki. Makanya Pak, saran ana kalau antum punya anak, saran ana lo ya, letakkan pondok pesantren. Sebenarnya masalahnya kita ini karena kebanyakan anak kita tuh hidup dalam posisi rafahiyah. Udah banyak hiburannya, udah banyak sendaguraunya, udah banyak istilahnya kemakmuran yang dia rasakan. Akhirnya ketika hidup susah itu nggak pernah dia susah. Makanya kata Nabi, kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan tama'dadu. Hiduplah kalian, ajarkan anak-anak kalian untuk hidup seperti mana kaum Ma'ad. Sederhana mereka. Wakhshawshinu, dan hiduplah dalam kondisi hidup yang susah. Jadi makan tuh jangan selalu makan kepiting aja, makan udang aja, seafood aja gitu kan. Kalau pondok pesantren, insya Allah hampir sering dalam sepekan tahu tempe. Itu sering banget ya ikhwah, sesering-seringnya. Jadi ketika dia semisal keluar dari Bang Ribawi, dia udah biasa hidup posisi susah, nggak ada masalah. Itu orang-orang yang jiwanya di pondok pesantren biasanya lebih kebal. Makanya ana sarankan ya ikhwah, orang-orang santri ini kan kalau udah istiqomah dia, kuat dia. Diterpa kayak manapun ujian sama dia, santai aja dia. Kenapa? Karena dia yakin tugasnya dia cuman nyembah siapa? Allah. Selama kita masih hidup, ekonomi akan terus ada. Selama dia masih apa? Masih hidup. Makanya Masya Allah, kalau kita nggak istiqomah, hati-hati ya ikhwah. Hati ini gampang berbolak-balik. Dan karakter hatinya manusia senantiasa terus berputar-putar. Dan ini yang membuat rasa gundah itu muncul akhirnya. Awalnya naik semangat, tiba-tiba turun. Awalnya naik lagi semangat, tiba-tiba turun. Akhirnya ada masa gundah itu ada. Kata Nabi SAW, kalau bisa minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena saking mudahnya berbolak apa? Balik. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW katakan, laqalbu ibni Adam asyaddun kilaban minal kidr idza istama'at ghaliyah. Hatinya anak Adam tuh lebih gampang untuk goyang, lebih gampang untuk bergetar dibandingkan panci diisi air ketika mendidih, kan tuh goyang tuh. Tapi kalau hatinya manusia bukan sekedar goyang, balik dia. Tumpah-tumpah dia. Ini kalau posisi hati manusia. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah." Permisalan hatinya manusia itu seperti bulu yang bergelantungan di sebuah pohon. Tuqallibu harrih
dhahran libatnin. Dia akan diterpa sama angin, akhirnya berbola apa? Balik. Dan tidak tahu arahnya kemana. Masya Allah. Siapa yang bisa nebak arah kapas katun kalau nempel di pohon diterpa angin dia akan ngarah ke sana atau ngarah ke sana? Nggak ada. Nggak tahu arahnya kemana ya ikhwan. Ini hatinya manusia. Mungkin antum tahu wajah-wajah mereka. Antum sering jumpa wajah di wajahin face to face. Dulunya sering kita ini majelis, sering kita ini ngopi di naungan ukhuwah Islamiyah, sering ke kajian dan sebagainya. Wajah-wajah mereka banyak yang hilang ketika fase Covid. Nggak nampak lagi kan? Karena takut masalah ekonomi. Tapi bablas. Apa? Bablas, keterusan, merasakan nyaman untuk nggak ngaji. Gampang banget berbolak-balik. Makanya kalau ternyata kita ini nggak jaga iman dan keistiqomahan, iman tuh bisa usang di dalam dada kita. Iman bisa usang di dalam dada kita. Kenapa? Karena kegundahan itu yang membuat iman tuh semakin meredup. Ini sebagaimana Masya Allah yang disebutkan, yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan ini disahihkan oleh Syekh Ibn rahimahullah. Apa kata Nabi SAW? Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa usang di hati kalian sebagaimana baju itu bisa usang. Wallahi ya ikhwah, kita ini kadang-kadang punya baju warna hitam. Hitam tuh bisa usang warnanya. Jadi warna matahari itu. Kalau santri kan biasa kayak gitu kan, jemur kalau nggak dibalik pakaiannya bisa jadi apa? Usang. Cuman karena matahari aja. Kata Nabi SAW, innal imana la yakhlaq. Sesungguhnya iman di dada-dada kalian, fi jawfi ahadikum, itu bisa usang. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana usangnya baju-baju kalian. Fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar iman kalian selalu diperbaharui oleh siapa? Allah SWT. Ya ikhwah, antum tahu, enggak usah jauh-jauh ya. Makhluk ini saja itu butuh di-upgrade, butuh di-reset lagi, diperbaharui lagi. Antum kalau punya gadget nggak diperbarui, lelet nggak akhirnya? Lelet lah. Kalau kita nggak perbaikin operasi sistemnya, kita nggak pernah upgrade barang-barangnya, nanti yang komputer aja kapan nggak bisa menyesuaikan software yang terbaru, perangkatnya masih hardwarenya masih perangkat usang gitu, nggak akan bisa dia ngejar. Harus diperbaharui lagi, harus diperbaharui lagi, harus diperbaharui lagi. Iman juga sama. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar iman kita selalu diperbaharui oleh Allah Azza wa Jalla, dikuatkan. Ya ikhwah, ulama itu bisa murtad, bisa jadi ateis. Itu ulama. Ana ambil contoh, siapa dia? Abdullah Al-Qasimi. Antum sering dengerin nama ini, Abdullah Al-Qasimi. Tukang debat lawan Syiahnya, Khawariznya, Sufiyahnya, Kuburiyahnya, ini semua dibantah oleh dia. Tapi akhirnya dia menjadi orang mulhid, ilhad, ateis, nggak percaya adanya apa? Tuhan. Bahkan di muqaddimah kitabnya yang dia tulis, dia berterima kasih kepada syaitan. Ini Abdullah Al-Qasimi. Ulama yang lain, Masya Allah, Imran ibn Hittan. Kita tahu siapa Imran ibn Hittan? Min ahad ruwatil hadith al-masyhurin, salah satu ulama hadis, perawi hadis yang dikenal, populer nih orang, Imran ibn Hittan. Bisa usang imannya, sebabnya apa? Istrinya nikah dengan istrinya yang memiliki pemahaman apa? Khawarij, nggak istiqamah. Udah diingatkan jangan nikah nih sama wanita. Ini akhwat memiliki pemahaman Khawarij. Dengan gampangnya mengatakan la'alli arudduha kama kanat, aku bisa balikkan dia kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niatnya mewarnai malah diwarnai. Terjadi ya ikhwah. Istiqomah ini sulit. Ini levelnya level apa? Ulama. Levelnya para ulama itu bisa jatuh. Bisa apa? Jatuh. Apalagi cuman kita. Gara-gara akhwat wanita. Makanya wanita ini ngeri kalau antum nggak jaga. Istri antum tuh, kalau antum bisa nggak suami itu berubah pola pikirnya sebabnya istrinya? Wallahi bisa. Makanya antum harus tegas ini, AABB, halal haram ya haram. Jangan mau dipelintir, jangan mau dibawa-bawa. Ustadz pun bisa rusak karena istrinya. Ustadz tuh bisa menghalalkan yang Allah haramkan, sebabnya siapa? Istrinya.
Wallahi bisa, dari zaman ke zaman sampai zaman kita pun ada itu kejadian yang jelas-jelas keharamannya bisa dia halalkan, sebabnya karena istrinya yang kerjakan. Maka apa kata Rasulullah? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Aku enggak pernah melihat wanita-wanita, itu udah jelas banget. Kata Nabi, wanita ini naqisati aqlin wa din. Lemah akalnya, lemah apa? Agamanya. Tapi azhab lilubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Dia paling kuat untuk menyeret apa? Akal seseorang yang sempurna di kalian. Jadi ini Pak, akal tuh bisa hilang. Siapa yang menghilangkan? Wanita, enggak lagi istiqamah suaminya. Suami mau kajian, dilarang oleh siapa? Istri. Dan kejadian. Jadi Pak, ada salah satu ikhwah, ini seneng banget dia kajian sama anak. Anak berangkat ke sana ngikut dia, anak berangkat ke sini ngekor dia, anak ke sana ngekor dia, sampai akhirnya curhat, Ustaz, istri anak Ustaz katanya ngelarang anak kajian sama antum katanya. Anak tanya, kenapa? Kalian antum jarang ngajak dia ini jalan-jalan. Sering Ustaz. Sebelum anak kajian sama antum, anak ajak dia makan seblak dulu. Karena dia hobi makan apa istrinya? Seblak. Sini banyak seblak enggak? Oh banyak ya, Masya Allah. Iya. Jadi anak bawa dulu saat makan seblak. Tapi tetap aja anak itu dilarang. Dilarang sampai Ustaz anak yang paling sakit hati, dia ngomong gini, ya sudah bang, kalau abang masih mau kajian sama Ustaz Al-Amiri, nikah aja sama Ustaz Al-Amiri. Masya Allah, kaget anak. Sampai ngomong kayak gitu ya ikhwah. Dihalang-halangi suaminya untuk apa? Kajian. Kajian ini dari ba'dal maghrib sampai kapan? Isya. Wallahi ya ikhwah, anak bilang kalau antum tidak kuat, antum susah istiqamah. Anak bilang cara yang paling gampang, antum panggil istri antum, bawa ke anak, antum juga hadir di depan anak. Dinasihatin Pak, sejak itu istrinya kajian lagi. Ini akhwat udah ngaji dulunya. Dia, ikhwan ini nikah sama ini akhwat karena memang jumpa di satu apa? Pengajian, dicomblangin gitu dengan ikhwan yang lain dan akhwat yang lain gitu. Faktanya setelah dia nikah, nggak lagi kajian. Alasannya sibuk dengan apa? Anak. Ya, sibuk dengan anak tuh berapa lama sih? Makanya kadang-kadang dia itu stres, tapi stres sendirian. Makanya ummahat itu kalau bisa tetap datang ke kajian. Wallahi sahih. Ummahat ini bawalah Pak kajian, jangan di rumah aja. Setiap hari. Kalau di rumah aja nanti dia stres. Karena manusia itu makhluk sosial, butuh jumpa dengan manusia yang lain. Istri antum tuh stres tuh karena di rumah terus. Makanya dia enak banget ya jadi suami. Udahlah pagi keluar sampai sore, malam kajian lagi, enak banget gitu. Makanya saran ana, bawa istri antum ikut kajian. Kalau nggak istiqomah nanti, berat banget itu. Dia tuh butuh kawan-kawan yang saling menyemangatin, yang saling mensupport, saling mendukung. Makanya itu yang perlu kita ketahui untuk kita istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita menghadapi rasa lelah dalam ketaatan. Ada namanya rasa lelah dalam taat. Apa itu? Masa-masa fatrah, atau yang dikenal di kita tuh masa futur. Apa? Futur. Ini gimana kita selesaikan masa-masa futur ini? Akhirnya kita nggak istiqomah. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ya ikhwah, setiap amal itu ada masa-masa kita semangat, masya Allah. Tapi antum ingat, di masa-masa semangat itu ada masa apa? Futur. Masa iman tuh lagi lemah-lemahnya, lagi don-donnya dan sebagainya. Apa kata Nabi kita sallam? Inna likulli amalin syirra. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangat. Ketika awal-awal kenal sunnah, semangat ngaji. Awal-awalnya tunggulah 3 bulan. Yang awalnya rajin kajian-kajian sunnah diikutin, nanti lama-lama hilang dia. Mundur teratur. Nggak usah jauh-jauh. Di sini ada nggak kelas bahasa Arab? Di masjid ini ada atau enggak? Kalau di Pekanbaru rasa banyak banget kan. Antum tahu kan siklusnya dari zaman ke zaman. Dibuka awal kajian rame nggak yang ikut? Oh rame. Tunggu aja 1 bulan. Insya Allah terjadi seleksi alam. Mundur pelan-pelan tapi pasti. Dari zaman ke zaman nanti buka lagi rame lagi. Habis lagi, buka lagi rame lagi. Ini kata Nabi sallam, inna likulli amalin syirra.
Setiap amal itu ada masa semangat-semangatnya. Tapi ingat, kata beliau, wa inna likulli syirratin fatra. Di masa semangat-semangat itu ada masa futur. Apa standar keselamatan saat kita jenuh? Kata Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan hadisnya, faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang masa futurnya, masa lemahnya iman dia masih dalam koridor syariat saya, sunnah saya, faqad ihtada, selamat dia. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang masa imannya lemah, dia keluar dari koridor sunnah Nabi sallallahu faqad halak, dia apa? Binasa. Makanya ya ikhwah, pelan-pelan itu tapi pasti. Kita mau nggak mau, masa futur kita, masa lemah kita tetap dibawa kepada koridor syariat. Anda ambil contoh, kenapa para ulama hobi membaca? Antum kira ulama nggak ada masa futur untuk membaca? Ada ya ikhwah. Sampai mereka ini hobi untuk membaca, ada masa futur. Tapi kenapa mereka ini hobi membaca? Karena masa futurnya itu dikembalikan pada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, antum baca kitab akidah. Pak, kitab akidah nih antum baca tuh ngantuk enggak? Oh, enggak usah lah baca. Kajian kitab akidah ngantuk enggak antum? Biasanya apa? Ngantuk kan? Taib. Kalau para ulama udah mulai agak jenuh dengan membaca kitab akidah, diganti kitab yang lain. Semisal biografi tarajum para ulama, semisal dari atau sirah nabawiyah atau sejarah-sejarah khulafaur rasyidin. Ini diganti bacaannya, tapi tetap membaca, tetap dipelajari. Makanya mereka walaupun jenuh tapi tetap membaca. Bahkan kalau udah menjadi habit gitu, kebiasaan, itu lebih ajib lagi. Ada salah satu ustadz, beliau ini setahu ana berkebangsaan Singapura setahu ana. Cuman terakhir meninggal di Malaysia. Beliau di penjara waktu itu. Ustaz Rasul Dahri rahimahullah. Jadi beliau sendiri cerita, beliau itu baca buku itu sampai keluar darah itu. Ada keluar darah tipis kata beliau. Itu keluar karena saking capeknya mata dia untuk membaca. Itu Ustaz Rasul Dahri itu. Antum tahu orang mata belekan keluar nanah kan? Ini bukan cuma nanah yang keluar, nanah plus apa? Darah. Syekh Albani juga sama, mata tuh sakit gara-gara apa? Hobi membaca. Antum kira Syekh Albani nggak ada rasa bosan? Oh ada. Syekh Albani ini manusia, sama kayak kita, sama-sama makan, bukan malaikat yang tak makan. Imannya naik dan apa? Turun. Tapi faktanya mereka para ulama ketika masa futur ada itu dikembalikan kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, cuman beda variasi saja. Beda apa? Variasi, diganti variasinya. Ini cara yang paling ampuh untuk kita itu menghilangkan rasa jenuh dalam belajar. Karena nggak usah jauh-jauh, jangankan bicara akhirat, bicara dunia aja, ada nggak titik jenuh? Oh ada. Antum bekerja di sebuah perusahaan, ada masa titik jenuh, ada. Makanya sebagian perusahaan itu nggak mau jadikan karyawan itu karyawan abadi. Makanya sistem kontrak katanya. Sistem apa? Kontrak aja. Karena mereka tahu ada di manusia itu titik jenuh. Itu sampai mencari maisha. Gajinya tinggi, tapi yang nggak usah jauh-jauh. Karyawan dia, karyawan sebuah perusahaan. Anggaplah BUMN-nya sebisa. Terjadi ikhwan. Ini udah bos tinggi, gajinya tinggi, dia keluar karena bosan kerja, akhirnya dagang dia. Terjadi nggak itu? Terjadi, bosan dia. Itu bicara tentang apa? Dunia, apalagi akhirat yang berat. Maka mau nggak mau kita harus istiqomah. Makanya masya Allah, kalau ternyata kita ini naik imannya, turun imannya, naik imannya, turun imannya, cara yang kedua, yang paling ampuh, coba tanyakan diri kita, ada nggak kemunafikan di jiwa kita? Makanya para ulama zaman dahulu kenapa mudah istiqomah? Mereka khawatir, ini ada nggak an-nifaq, sifat kemunafikan di dada-dada mereka. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, dan ini diriwayatkan dalam Al-Bukhari, kitab Al-Bukhari, dalam Kitabul Iman. Ibnu Abi Mulaika mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Aku pernah menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ulangi, 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semua orang dari mereka khawatir jangan-jangan di jiwanya ada apa? Munafik. Kok gampang malas ya? Kayak sholat nih sekarang. Orang sholat nih, sifat kriteria karakter orang munafik kapan sholat? Apa kata Allah? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka ini kapan sholat? Sholatnya malas-malasan. Itu sholat rukun yang paling tinggi, bisa malas-malasan. Munafik. Apalagi cuma sekedar kajian. Yang tiang agama, yang rukun agama Islam yang kedua, yang paling tingginya, orang tuh bisa malas. Apalagi cuma sekedar kajian. Takutnya mereka ini kalau malas di hati kami, takutnya ada sifat apa? Kemunafikan. Antum coba khawatir di situ. Apalagi amal-amal yang di bawah sholat. Apa kata Allah setelahnya? Yura'unan nas. Mereka itu ibadahnya hanya ingin dilihat oleh apa? Orang lain, manusia. Jadi kapan rame semangat, kapan sepi tak semangat. Makanya orang munafik yang paling berat sholat apa? Jamaah. Apalagi kalau subuh dengan apa? Isya. Karena nggak nampak, zaman dulu belum ada lampu. Oh nggak nampak, udah aman. Malaslah mereka. Qamu kusala. Yura'unan nas, karena pengen dipandang oleh siapa? Manusia. Makanya antum kalau beribadah nuntut ilmu kajian, jangan gara-gara rame orang. Oh kapan rame? Hadir. Kapan sepi? Nggak usah lah. Khawatir kita nih harusnya. Makanya ada ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la takunu imma'ah. Kalau mau istiqamah, jangan jadi orang imma'ah. Imma'ah ini, kalau fulan ke sana, ana ma'ahu. Aku sama dia. Kalau fulan ke sana, ana ma'ahu. Saya sama dia. Imma'ah namanya. La takunu imma'ah. Jangan jadi orang tuh imma'ah, ngekor. Ngekor. Masya Allah. Jadi orang ke sana ngikut dia, orang ke situ ngikut dia, imma'ah. Sekarang orang tuh ramenya gara-gara gitu, masalah viral, masalah tren dan sebagainya. Sekarang tren hijrah ini lagi booming-boomingnya di kota-kota besar. Tapi kapan orang sudah nggak ada, hilang juga dia. Hilang juga. Jadi kapan orang hilang, hilanglah dia bersama orang itu. Dan ini nggak istiqamah. Padahal ahlus sunnah wal jamaah bukan karena orang mereka beribadah, tapi karena siapa? Allah azza wa jal. Dan bahkan apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al jamaah ini apa yang sesuai dengan kebenaran, terus dia beribadah sebagaimana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri, walaupun engkau sendirian, tetap namanya ahlus sunnah wal jamaah. Bukan karena orang ramai dia ikut. Makanya ada seorang nabi tetap istiqamah berdakwah sampai akhir hayatnya, walaysa ma'ahu ahad. Tidak ada satupun pengikutnya. Kata Nabi, wan nabiyya wa ma'hur ar-rajul war-rajulan. Ada nabi yang lain, pengikutnya cuma satu orang jamaahnya. Atau cuma berapa? 2 orang. Kita nih kadang-kadang mau kajian ustadznya, jamaahnya habis, malas lah. Belum tahu Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Ini orang yang Allah berkahi, masyaallah. Syekh Abdurrahman Sa'di ketika itu buka kelas usul fikih. Kita tahu ini kaidah qawaid fikhiyah tentang masalah usul fikih ini suatu hal yang berat bagi sebagian penuntut ilmu. Ketika membahas tentang qawaid fikhiyah, awal dibuka kelas ini ramai, masyaallah. Awal. Tapi terjadi seleksi apa? Alam. Yang tersisa cuma Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sampai akhirnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ini merasa sungkan sama gurunya, takutnya memberatkan waktu gurunya. Jadi waktu gurunya habis cuman untuk ngajarkan satu orang muridnya saja, takutnya sia-sia waktunya. Akhirnya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Oh Syekh, seandainya engkau mau berhentikan majelis kita ini saat ini nggak apa-apa. Aku takut membebankan engkau." Apa kata Syekh Abdurrahman Sa'di? Selama masih ada di hadapan saya satu orang, lanjut gitu. Satu orang, lanjut gitu. Sampai akhir. Apa yang terjadi ya ikhwah? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengkhatamkan kitab itu. Dan dampaknya apa? Allah berkahi Syekh Abdurrahman Sa'di, cukup mengajar satu orang tapi pahala jutaan orang. Kenapa? Karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu punya banyak murid, banyak banget, Masya Allah. Sampai ustadz-ustadz kita yang di Indonesia ini, itu beberapa dari mereka muridnya siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Contoh yang ustadz muda, Ustadz Sidawi, Abu Yusuf,
Sidawi, keponakannya menantunya Ustaz Anwar Rafi, itu dari markas Syekh Albani rahimahullah, belajar dari beliau. Kalau ulama kibarnya sekarang senior-seniornya Syekh Ibnu Utsaimin, ada Syekh Utsman Al-Khamis, Syekh Salim At-Tawil, ini murid-murid mereka semua nih, murid Syekh Ibnu Utsaimin. Setiap murid-murid yang ngajar pahalanya didapatkan diraih oleh siapa? Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tidak pernah putus asa ya ikhwah. Coba kita, aduh cuman satu orang, tidak usahlah kajian. Cuman apa satu orang. Ana ada dapat satu foto, masya Allah. Syekh Abdul Aziz Al Syekh, mufti amnya Saudi, sebelum Syekh Shalih Fauzan sekarang, sebelum beliau meninggal. Beliau ngajar, yang di depan beliau tuh cuma 3 orang. Ada fotonya tuh, cuman berapa? 3 orang. Tapi kajian tuh tetap berlanjut, masya Allah. Dan itu bukan halangan. Ini diuji kita. Sekarang faktanya kita ini banyak istiqomah. Kalau rame orang, coba sepi, malas kita. Makanya orang-orang yang imma'ah tadi, yang hobinya ngekor orang, itu bahaya. Antum ngekor membabi buta sama ustadz aja nggak boleh, apalagi ngekor membabi buta dengan siapa? Orang awam. Pak, antum tahu istilah membabi buta itu? Udahlah babi, buta pula. Antum tahu babi itu nggak bisa direm, Pak. Babi itu nggak ada namanya rem kopling, itu nggak ada. Ngegas aja dia. Udah, makanya kalau ada babi, Pak, mending naik pohon. Kalau nggak bisa. Babi itu kalau antum gini zigzag. Babi apa? Babi hutan. Orang-orang pendaki gunung kalau udah ada babi, jangan lari. Mending naik apa? Pohon. Kalau nggak dikejarnya, nggak ada rem lagi itu. Udahlah afwan, satu babi. Yang kedua apa? Buta pula. Makanya ada istilah kita ngekor membabi buta. Nggak boleh jadi orang-orang imma'ah nih. Apa terlalu seneng kapan ada apa? Ada manusia yang lain. Makanya kita jangan sampai seperti itu hidup kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar antum harus kembalikan lagi, khawatir takutnya kita ini beramal ternyata di hati kita ada sikap apa? Kemunafikan. Na'am wallahu alam bisawab. Apalagi ternyata sebagian orang ini masya Allah gundahnya dia karena takut kalau saya banyak kajian, kalau saya istiqomah di atas sunnah, takutnya rezeki saya sempit. Nah ini masalah nih. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah penyakit orang susah istiqomah. Hubbud dunya, takut, cinta banget sama dunia. Pak. Yang kedua, benci itu apa? Mati. Kalau dulu para sahabat Nabi kita sallallahu, mereka mencari apa? Mati dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad. Mereka cari apa? Yas'aluna syahadah. Mereka minta mati apa? Syahid. Coba kita, kalau presiden kita nyuruh kita jihad, kikuk kita. Oh janganlah, antum aja yang jihad. Ini kalau kita sekarang. Tapi para ulama zaman dahulu, Pak, memang mereka mencari mati. Makanya kadang-kadang kita ini faktanya itu tidak sesuai dengan ucapan kita. Pengen masuk surga. Kalau ditanya, apakah antum pengen masuk surga? Jawabannya apa? Iya. Sekarang ya jangan. Katanya pengen masuk surga, tapi nggak mau apa? Mati. Ini masalah di kita karena tidak bisa istiqomah. Nggak bisa apa? Istiqomah. Tapi kalau istiqomah nih orang percaya sama anak, kapan Allah takdirkan mati dia. Makanya masya Allah ada salah seorang ulama namanya Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah ini istiqomahnya masya Allah. Disebutkan imma yuhaddits wa imma yaqra. Kerjaannya Hammad ibn Salamah bisa nyampaikan hadis, majelisnya majelis hadis atau membaca Al-Qur'an, wa imma yusalli wa imma yusabbih. Beliau ini bertasbih, beliau ini salat. Ini karakter orang apa? Karakternya Hammad ibn Salamah. Tapi istiqomah ya ikhwah. Makanya masya Allah, apa kata murid-muridnya? Lau qila li Hammad ibn Salamah innaka tamutu ghada. Kalau Hammad ibn Salamah divonis oleh dokternya, dokter udah ada dari zaman dahulu. Bahkan kadang-kadang dokter zaman dahulu pun lebih ngerti tentang kesehatan dibandingkan apa? Kita sekarang. Dokter zaman dulu udah ada ya ikhwah. Bahkan untuk tes DNA pun ada mereka-mereka itu yang ngerti tentang masalah ilmu nasab. Dari kakinya aja, nggak pakai DNA-an. Langsung dibilang ini dari nasabnya ini. Seperti Usamah bin Zaid ketika dikatakan ini kaki dari kaki ini.
Betul, ini kaki si Usama dari kakek siapa? Zaid bin Haritha. Walaupun kulitnya beda, satu putih satu keling. Ini Usama itu keling orangnya, dan rambutnya apa? Kriwel. Tapi kalau Zaid bin Haritha putih, ganteng nih, masya Allah. Beda-beda, tapi ketahuan. Jadi dari zaman dulu tuh ilmu-ilmu itu udah ada. Nah, disebutkan kalau dokter memvonis Hammad ibn Salamah, innaka tamutu ghadan. Wahai Hammad, engkau besok akan mati. Semisal divonis kayak gitu. Apa kata muridnya? Ma qadira an yazida fil amali syai'a. Pastilah dia nggak akan bisa nambah amal dia. Oh, coba kita, saking nggak istiqomahnya kita, kalau dokter ngomong, Pak, kayaknya nampaknya bapak ini 3 bulan lagi mati nih kayaknya. Langsung sedekahnya rajin, sholatnya langsung apa? Rajin. Yang awalnya cuma ngafal 3 kul aja, nambah juz 30 udah hafal dalam tempo 3 bulan. Berubah dia karena divonis oleh apa? Dokter bakal meninggal. Rupanya tak jadi, dia meninggal. Nggak jadi apa? Meninggal. Nambah amalnya. Hammad ibn Salamah nggak bisa. Udah dikatakan besok bakal meninggal, nggak akan bisa. Saking apa? Istiqamah. Nah, jadi Hammad ibn Salamah nggak gusar dia. Nggak risau dia. Makanya hidupnya Hammad ibn Salamah lurus-lurus aja. Ngajar gitu-gitu aja dan sebagainya. Makanya kalau ternyata kita ini gundah karena istilahnya posisi kita ini takut dan sebagainya, itu yang perlu kita hati-hati. Kita apa? Hati-hati. Na'amullah alam bisawab. Tapi sebab-sebab gundahnya kita dalam istiqamah. Yang pertama, kata para ulama, pengaruh teman yang apa? Buruk. Makanya ikhwah, kalau antum udah ngaji, tolong jangan salah pilih komunitas. Komunitas motoran tapi masih ngudut. Hati-hati antum. Sekarang enggak Ustaz, anak aman insyaallah. Sekarang ya ikhwah, antum perlu tahu, ulama katakan sahib ini kawan dia apa? Narik dia. Tadi anak katakan istri pun bisa ngerusak siapa? Suami, karena kawan 24 jam, tidur bareng-bareng, bangun bareng-bareng, hidup satu rumah, bisa narik dia. Istri bisa dirubah oleh suaminya, berpengaruh kepada siapa? Oleh siapa? Suaminya. Bisa narik ya ikhwah. As-sahib. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung siapa? Kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat ke mana kita ini berkawan. Ada supir waktu itu anak mau ngisi kajian di Pertamina, masya Allah. Ini yang kerja nyupir ini, beliau bilang, Ustaz, anak itu bahagia bener kalau bawa antum atau bawa karyawan yang ngerti agama yang ngundang-ngundang antum ini kajian ke sini. Oh, kenapa, Pak? Iya, Ustaz, anak nih kalau bawa bos-bos yang lain gitu ya, yang mereka nggak ngerti agama, itu anak bahkan minta izin sholat pun nggak boleh. Minta pengen cepat apa? Nyampe. Tapi kalau yang kayak bos-bos yang udah ngerti agama, yang antum apa ngisi kajian gara-gara memang izin dari beliau-beliau ini, itu anak nggak minta pun dia nyuruh kami apa? Sholat berjamaah, stop. Oke, itu anak tenang. Ngaruh nggak itu? Ngaruh. Dan betapa banyak ustadz itu bisa jadi ulama sebabnya supirnya syekh. Supirnya siapa? Syekh. Cuman supirnya doang. Bisa jadi ulama. Makanya ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung siapa? Kawannya. Makanya kalau antum jadi supirnya ustadz, masa nggak bisa jadi ustadz? Gitu-gitu aja. Berarti salah kita nih. Harusnya kalau antum sering bawa ustadz, sering antum panitia kajian nih, sering bawa apa? Ustadz. Harusnya antum jadi ustadz lah. Harusnya ada naik sedikit tingkat derajat kita. Enggak, Ustadz, ana enggak perlu jadi ustadz. Ana cukup jadi ikhwan kibar aja. Jadi ikhwan apa? Kibar. Enggak ustadz lah. Walaupun ustadz sogir pun enggak apa-apa. Masa ikhwan kibar aja gitu kan, Masya Allah. Enggak naik-naik kita nih derajatnya. Ulama zaman dahulu karena tertarik memang. Wallahi tertarik ya ikhwan. Dan ana tahu beberapa orang itu rusak sebabnya komunitas. Sebabnya apa? Komunitas. Makanya kalau antum hobi motoran, carilah orang motoran yang kawan-kawannya ini orang-orang udah ngaji. Kan banyak sekarang komunitas-komunitas kayak gitu. Tapi yang saran ana, Masya Allah, kalau antum bisa fokusnya di masjid, udah itu yang paling inti. Kalau antum mau nyari lingkungan yang paling baik, cari lingkungan di mana? Masjid.
Udah, itu yang paling baik, yang paling bagus. Kemudian yang kedua, sebab seorang itu gundah ketika istiqamah, dampak maksiat. Dampak apa? Maksiat. Maksiat ini yang sering membuat orang gundah. Hatinya tuh sedih aja. Makanya orang-orang, Pak, yang mereka itu katanya merasa bahagia kalau ngelem, kalau mompa katanya, kalau narkobanya, na'udzubillah, kata mereka, no, kami bahagia. Perhatikanlah, mereka orang paling gundah. Kalau antum berbicara face to face, wajahan li wajihin, berdua dengan mereka, percaya sama anak, mereka tuh minta balik ke fitrah mereka yang lurus. Kalau seandainya bisa waktu diputar, Ustaz, anak pengen kayak dulu lagi. Ini banyak ya ikhwah cerita ini. Antum carilah orang-orang di pinggir jalan, ngobrol sama mereka. Itu yang mereka katakan. Jangan dikira mereka ini bahagia, lah. Mereka orang yang paling gundah, sebabnya banyak apa? Maksiat. Maka apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, disebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, beliau katakan wa min uqubatiz dzunub. Di antara hukuman-hukuman yang Allah kasih atas sebab dosa, annaha tud'ifu sayral qalbi ila Allah azza wa jalla wad daril akhirah. Dialah yang bisa melemahkan, menggundahkan perjalanan hati kita menuju Allah azza wa jalla. Jadi bawaannya gundah aja, risau aja, bawaannya lemah aja. Kalau dia mau ngejar akhirat nih banyak apa? Nggak bisa. Jadi belum dicoba pun udah yakin nggak bisa. Ini masalah di kita. Dan antum nggak usah jauh-jauh, Pak. Orang yang gundah-gundah kayak gini itu mereka-mereka yang lemah. Bisa jadi sebabnya maksiat. Makanya apa kata Nabi SAW? Nabi katakan, ista'in ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah engkau untuk mendapatkan, menggapai apa yang bermanfaat bagi engkau. Tapi ingat, wasta'in billah. Minta tolong kepada siapa? Allah. Wala ta'jiz. Jangan lemah. Lemahnya tuh tahu. Belum dicoba udah yakin nggak bisa. Anak nggak mau belajar bahasa Arab lah. Pasti nggak bisa. Ah, ini masalah ini. Belum apa-apa udah sabar suudzon. Anak dulu abah anak tuh kerja di sebuah perusahaan. Perusahaan kertas. Kalau di Riau ini kan ada RAPP, ada Indah Kiat kan. Ini Jepang punya, PT Tel. Ada satu jamaah, masya Allah, taubat. Beliau ini dari jamaah tabligh. Beliau hijrah. Beliau nyaman betul di komunitas sunnah ini. Beliau belajar bahasa Arab. Wallahi ya ikhwah, sekarang beliau ini sama anak kapan jumpa nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Selalu pakai bahasa apa? Arab. Sampai beliau pensiun. Beliau belajar itu ketika jenggot beliau udah beruban. Selesai bahasa Arab. Belajar kitab Durusul Lughah. Antum Durusul Lughah udah berapa tahun belajar? Beliau nggak nyampe setahun sama anak bicara pakai bahasa Arab. Anak kaget ya ikhwah. Anak pas pulang mondok Ramadan, anak pas pulang beliau ngomong sama bahasa Arab. Anak nanya abah anak, Pak, ini Pak Fulan kok pakai bahasa Arab? Iya, nah itu tiap subuh itu belajar dari salah satu Ustadz Ali namanya, Ustadz Ali belajar bahasa Arab. Hebat banget. Itu udah berapa lama? Belum nyampe setahun, nak. Masya Allah. Bisa bahasa Arab ini, Pak. Itu karyawan loh ya, yang kerjanya dari jam 8 pulang jam 5 sore. Tapi belajarnya dari ba'da subuh sama ba'dal isya. Habis kajian umum kayak gini, ba'dal isya belum belajar lagi. Bisa pakai bahasa Arab. Kita udah 3 tahun masih mas muka, kaifahaluka, itu aja, Masya Allah. Ini beliau ini komunikasi aktif loh ya ikhwah, komunikasi aktif. Sampai beliau udah pensiun, beliau ke Prabu Muli, jadi nggak di perusahaan itu lagi. Sama anak jumpa pakai bahasa Arab. Sampai abah anak bilang ini kami ini ngangguk-ngangguk aja nih, kata abah anak nih katanya. Jadi anak sama beliau ini pakai bahasa Arab, abah anak cuma gini-gini aja gitu kan, Masya Allah. Tapi memang ini nunjukkan bahwa saya memang butuh nuntut ilmu itu dengan posisi kita istiqomah. Sebabnya nggak istiqomah ini karena banyak maksiat. Makanya jangan sampai maksiat ya ikhwah. Lemah hati kita, jiwa kita tuh tidak tahan sama maksiat itu. Makanya kata Rasulullah, wal ithmu ma haka fi nafsik. Apa yang membuat jiwa kita tuh gundah gulana. Makanya bawaannya lemah aja, nggak kuat. Ini posisi orang terlalu banyak maksiat. Kemudian sebab orang yang ketiga
bisa gundah dalam istiqamah. Terlalu panjang angan-angan. Terlalu panjang apa? Angan-angan. Banyak maunya. Ana sebelum bangun masjid, bangun dulu rumah. Sebelum ana nuntut ilmu, ana pastikan ekonomi ana cukup. Meninggal dulu. Langsung apa? Meninggal. Belum bisa belajar serius, belum bisa bangun masjid. Nanti ana haji, nantilah. Ana mau nyari nafkah maisha dulu. Padahal sebenarnya dia udah bisa haji. Nantilah kalau udah pensiun baru apa? Haji. Tulul amal. Terlalu panjang apa? Angan-angan. Banyak kali yang dia mau. Dan ini bukan sikap seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam kitab Hilyatul Auliya, apa kata Ali? Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Satu perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian semua, ittiba'ul hawa. Ngikuti hawa nafsu. Apa yang dia mau dibelinya, butuh tak butuh dibelinya. Ittiba'ul hawa. Ngikuti hawa nafsu saja. Maksiat dikerjakan. Ini masalah di kita ya ikhwah. Terus apa? Wa tulul amal. Terlalu panjang angan-angan dia. Nantilah bangun masjid. Kalau udah selesai bangun rumah, siapa yang jamin ya ikhwah? Faktanya banyak sekarang manusia nggak bangun masjid tapi bangun rumah. Ratusan juta habis. Ketika dia meninggal, warisan. Makanya orang meninggal ini semua minta balik semua. Nggak ridha hartanya jadi warisan. Nggak ridha. Wallahi ya ikhwah. Antum meninggal percaya sama anak, nggak akan ridha harta kita jadi warisan. Bahkan kita katakan Rabbirji'un. Ya Allah balikkan saya ya Allah. La'alli amalu salihan fima taraktu. Agar saya bisa beramal saleh yang dulu saya tinggalkan. Kenapa mintanya sekarang ketika sudah meninggal ya ikhwah? Dalam ayat lain apa kata dia? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar saya bisa sedekah dan jadi orang apa? Saleh. Jadi berharap nih harta warisan enggak jadi warisan. Tapi saya wakafkan dulu untuk masjid. An-nadama. Tapi yang hanya ada di akhirat penyesalan. Terlalu tulul amal. Terlalu panjang apa? Angan-angannya. Makanya ya ikhwah, ittiba'ul hawa. Ngikuti hawa nafsu, maksiat dan sebagainya. Ini melemahkan iman dan panjang angan-angan juga sama. Jadi jangan coba dua-dua hal ini. Ini bahaya nih. Apalagi kadang-kadang nggak apa-apa lah nyicip sedikit maksiat. Jangan dicicip maksiat itu. Ini maksiat ini ada efek candu. Syi'na ma baina. Mau nggak mau ada efek candu ya ikhwah. Antum cari dosa yang nggak ada efek candu itu mustahil, nggak akan ada. Semua ada efek candu. Dosa dalam masalah dusta. Ada nggak dusta efek candunya? Oh ada. Nabi yang ngomong, wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba innallahi kadzdzaba. Orang sekali berdosa akan kebiasaan berdosa kata Nabi sampai dicap oleh Allah sebagai apa? Pendusta. Dustanya ada efek candu. Bunuh ada nggak efek candu? Loh, ada. Antum tahu kisah orang yang membunuh 99 apa? Nyawa. Ini udah kecanduan banget ini. Sampai digenapkan bunuh terakhir ahli ibadah. Berapa totalnya? 100. Ada nggak efek candunya? Ada. Judi, ada nggak efek candunya? Loh, judi online itu udahlah kalah masih main. Kalau menang masih oke lah. Nggak oke juga. Iya, maksudnya dia itu ada hujjah. Kalau oke nggak oke. Nggak ada judi itu oke. Tapi dia ada alasan. Ana nih nerusin judinya sebabnya apa? Menang. Banyak duit ana. Ya ikhwah, udahlah kalah, masih main judi. Ada nggak gitu? Ada. Ada nggak efek candunya? Oh Allah ada. Zina ada nggak efek candunya? Antum Pak tanyakan mereka yang pacaran SMA di luar sana. Ada nggak efek candu zina? Wallah ya ikhwah ada. Antum mau cari mana yang nggak ada maksiat, nggak ada efek candu dalam maksiat? Makanya kata Nabi SAW, jangan ikuti hawa nafsu. Disampaikan kata Nabi, la tarkabul maksiat, jangan cicipi satupun maksiat. Nanti takutnya dampaknya keterusan. Enggak akan bisa istiqamah kita ya ikhwah. Oh enggak apa-apa sedikit aja. Antum mau nyari syahwat kenikmatan di balik maksiat? Apa kata Ibn Mas'ud? Beliau mengatakan rubba syahwati sa'atin awrasat huzan tawila. Betapa banyak syahwat sesaat, nikmat sesaat tapi mewariskan kesedihan yang sangat berkepanjangan. Zina kalau hamil luar nikah, tengoklah Pak. Nangis sampai seumur hidup.
Sampai dia berusaha gugurkan kayak mana. Orang ikut judi online, bangkrut dia, rugi dia. Bahkan ada satu mahasiswa yang kerja di coffee shop terakhir. Anda nggak tahu di sini kan? Di sini kan? Iya, kalau nggak salah di sini. Yang sampai dia ngasih password kode apa? HP-nya. Sebabnya apa? Judi atau judi kan? Judi itu. Sampai habis duit dia. Orang Pekan sini. Bukan orang jauh, orang kita. Iya, orang kita nih, Pak. Orang Pekan. Ini bisa dia bunuh diri sebabnya judi online, kecanduan. Awalnya nyoba-nyoba aja dia. Antum kira setan kalau antum udah masuk dalam lubang setan diem aja ahlan wa sahlan wa marhaban ilal liqa? Oh, enggak bisa. Antum masuk ahlan wa sahlan, keluar enggak bisa ilal liqa. Ditahan sama setan. Udah jadi budaknya setan, ditahan, ditarik terus. Kalau udah masuk sekali enggak akan bisa keluar, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Berhasil dia. Tapi banyak faktanya orang enggak berhasil di situ. Dan antum kiaskan ini semua. Makanya jangan sekali-kali coba maksiat, pasti susah untuk istiqamah. Pasti antum gundah terus, bawaannya enggak nyaman terus dan sebagainya. Makanya ingat kata ucapan apa? Ibn Mas'ud, rubba syahwati sa'atin awrathat huzn tawila. Betapa banyak kesedihan, kenikmatan syahwat sesaat mewariskan apa? Kesedihan yang berkepanjangan. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa sih penawarnya kalau kita ini lagi gundah? Yang pertama kata para ulama, senantiasa baca Al-Quran. Antum tahu insyaallah apa hikmahnya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Berapa tahun sih Al-Quran diturunkan? Dari awal sampai tuntas. Berapa tahun? 2-3 tahun. Ini pernah ditanya sama orang non-muslim, sama orang-orang musyrik nih. Apa kata Allah? Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir bertanya, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan secara sekaligus gitu aja? Kenapa berangsur-angsur? Turun surat Al-Alaq, turun surat Al-Muddathir, kemudian surat Al-Muzammil. Kenapa kok bisa berangsur-angsur sampai terakhir surat Madaniyah? Kenapa ya ikhwah? Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Sebabnya agar kami kokohkan hati engkau dengan Al-Quran. Jadi orang tuh sering istiqamah sebabnya sering baca apa? Al-Quran. Lau na'ish fi hadhil hayatid dunya nu'amilul Quran kama nu'amilul jawwal wal hatif da'ishna hayatul ulama. Kalau kita bermuamalah hidup di atas muka bumi ini, kita bermuamalah dengan Al-Quran sebagaimana kita bermuamalah dengan HP-nya, hidup kita udah persis kayak para ulama. Bahkan ulama buang hajat pun masih dibacakan apa? Hadis. Kalau antum buang hajat megang apa? HP. Kalau dulu megang koran, sekarang megang apa? HP. Ulama zaman dahulu kitab yang dibacakan untuk mereka buang hajat, adik yang baca. Masya Allah. Antum tahu makannya para ulama kita sekarang nih makan megang apa? HP. Ulama zaman dahulu, masya Allah, sampai disebutkan makastu aqamtu 30 sana. Aku hidup 30 tahun. Ma akaltu biyadi billail. Aku enggak pernah makan malam pakai tangan saya, enggak pernah. Apa yang terjadi? Kanat ukhti tulaqimuni wa ana aktubul hadis. Adik saya yang nyuapkan saya. Saya sambil nulis apa? Hadis. Kalau kita sekarang megang HP sambil apa? Makan. Ulama makan sambil nulis hadis. Wallah ini ajaib banget gitu. Hidup mereka istiqamah sebabnya dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Sebabnya dekat dengan apa? Hadis. Kita ini dijauhkan dari Quran. Pak, fakta udah itu. Kita dijauhkan dari Al-Quran. Makanya wajar apa kata Allah. Ini zaman dahulu. Apa kata Allah? Wa qala ar-rasul. Nabi itu nangis. Sampai Nabi mengatakan wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum saya jadikan Al-Quran ini sesuatu hal yang ditinggalkan. Pak, fakta itu sampai detik ini udah umur 40 tahun hafalan tuh masih 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas. Ada sebagian ikhwan ngomong enggak Ustaz, 4 kul kami hafal. Kul ya ayyuhal kafirun. Tapi pun bolak-balik itu. Lakum dinukum
Wali adinnya tak terbaca-baca, bingung dia mana letaknya ya. Karena apa? Lupa dia. 4 kul, udah 30-40 tahun masih 4 kul gini. Hadis juga sama. Orang susah istiqamah ya ikhwah, ulama kenapa istiqamah? Apalagi ulama hadis. Dekat dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis rata-rata tuh paling istiqamah. Imam Ahmad ibn Hanbal ini istiqamah semua. Sampai terakhir Syekh Al-Albani rahimahullah, kenapa beliau ini dengan terpaan berbagai macam ujian tetap istiqamah? Dekat dengan hadis. Setiap hari baca hadis. Coba kita, hadis apa yang kita hafal? Cuman satu. Innamal a'malu. Aslinya hadis itu kan panjang kan? Hadisnya siapa itu? Umar bin Khattab. Panjang ini hadis. Yang dihafal cuman apa? Potongan awal. Apa potongan awal? Innamal a'malu binniyat. So banyak hadis itu kemana? Yang dihafal cuman satu. Kok nggak nambah-nambah hafalan kita? Makanya Ibn Mas'ud, antum tahu Ibn Mas'ud ini termasuk salah satu sahabat yang istiqamah betul. Kenapa? Ada satu ucapan Ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu 'ala syai'. Nadami gharabat fihi syamsuhu, naqasa fihi ajali, wa lam yazdad fihi amali." Aku enggak pernah nyesal, kata beliau. Sebagaimana penyesalan saya, matahari terbenam, ajal berkurang. Wa lam yazdad fihi amali. Ternyata amal soleh saya enggak nambah. Hafalan enggak nambah, Qur'annya, hafalan hadis enggak nambah. Habis. Rugi enggak ya ikhwah? Rugi. Antum tahu yang ngasih syafaat untuk kita itu siapa? Al-Quran. Syafaat ini Pak yang akan dikasih oleh Al-Quran untuk kita itu untuk sahibul Quran. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat li ashabihi untuk sahabat-sahabatnya. Pak, sahabat, antum tahu sahabat? Aina mahalla wartahal ma'ah. Kemana dia berangkat, kemana dia bertempat, ada dia. Abu Hurairah, sahibnya siapa? Nabi. Nabi berangkat ada Abu Hurairah, Nabi bertempat ada Abu Hurairah. Selalu ada Abu Hurairah. Makanya jadi apa? Sahib. Kawannya main padel, dia main padel juga. Sini padel lagi rame enggak? Iya kan? Padel lagi rame. Ini lari ikut juga lari. Sahibnya karena kawannya ikut jogging dia. Karena sahib. Lah, Quran, mushaf berdebu. Gitu dikatakan apa? Sahib. Pak, HP kita ini tidak akan berdebu. Kenapa? Kita sahibnya apa? HP. Dekat kita dengan HP. Tapi dengan Quran berdebu. Inilah kata Nabi, kata Ibn Mas'ud. Ada sebuah ucapan Ibn Mas'ud ini bagus banget. Ya'ti 'alan nasi zaman. Akan ada sebuah zaman untuk manusia. La yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali namanya tok. Makanya Islam KTP. Ini udah diucapkan oleh Ibn Mas'ud dari zaman-zaman hari. Wala yabqa minal mushafi illa rasmuhu. Tidak ada yang tersisa dari mushaf kecuali rasamnya saja, tulisannya saja. Nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka. Ini Pak, sebanyak itu mushaf Al-Quran, terbaca nggak itu semua? Oh, belum tentu. Terpajang iya, terbaca belum. Illa rasmu, kecuali tulisannya tok yang ada. Dan bahkan disebutkan Masya Allah oleh Ibn Mas'ud, masjid-masjid itu banyak yang bangunannya besar-besar. Dan Riau ini Masya Allah besar-besar masjid itu. Kalau kita anak ke Medan itu, di sepanjang jalan Riau ini, itu masjid itu besar-besar ya ikhwah, pinggir-pinggir jalan. Tapi apa kata Nabi SAW? Apa Ibn Mas'ud? Wahiyya kharabun minal huda. Tapi masjid itu jauh dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Yang sholat di situ cuma satu sof. Itu pun satu sof nggak full. Kemana orangnya? Kabur. Itu akhir zaman. Terjadi nggak itu? Terjadi. Nggak istiqomah. Nggak istiqomah. Makanya kita kalau mau diteguhkan hati kita nggak gundah, itu dekat dengan Quran, dekat dengan apa? Hadis, dekat dengan ilmu-ilmunya. Makanya wajar Nabi katakan Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Sampai jam berapa kita tadi? 11 berapa? Jam 12 kita nih. 11.45 sampai jam 12. Iya.
Oh, Masya Allah. Tapi pesawat Anda jam 1 nih. Tapi Anda udah check in sih, aman, udah check in Anda, Masya Allah. Udah check in online ya, walaupun tetap check in karena masuk bagasi kita nih, Masya Allah. Barang-barang. Iya, kita sesuaikan ya. Nggak usah tanya jawab ya Pak, ini nampaknya masih banyak ini. Nggak usah tanya jawab. Anda kalau kajian entah kenapa nggak pernah beres kajian itu. Maksudnya nggak pernah selesai, nggak pernah sampai akhir gitu. Makanya Anda sering berharap jangan sampai ada tanya jawab, kecuali materi udah selesai barulah ada tanya jawab. Soalnya ini terlalu banyak nih, Masya Allah. Baik, kita kembali ke tema. Ya ikhwah, antum tahu minimal kalau orang mau istiqomah itu baca 1 bulan untuk khatam sekali Quran. 1 bulan sekali apa? Khatam itu minimal. Dan itu hadis Nabi loh ya. Antum jangan kira itu bukan hadis Nabi, hadis yang sahih. Kalau antum mau istiqomah, apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Khatamkan Al-Qur'an sekali khatam dalam tempo berapa lama? 1 bulan. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, inna nutiku aktsar min dzalik. Kalau cuma segitu kami gampang. Lebih dari pun kami bisa. Ini sahabat, coba kita. Banyak kali itu Rasul. Tapi sahabat, lah itu terlalu sedikit kata mereka. Inna nutiku aktsar min dzalik. Kami mampu lebih daripada itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'ana fi 7 ayyam. Khatamkan Al-Quran dalam tempo 1 pekan 7 hari. Para sahabat ngomen lagi, inna nutiku aktsar min dzalik. Kalau cuman segitu kami mampu. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'ana fi 3 ayyam wa la tazid alaihi. Bacalah Quran dalam tempo 3 hari selesai semua dan enggak boleh lebih daripada itu. Berarti kalau 3 hari, 1 hari berapa juz? 10 juz ya ikhwah. Ini semangat para sahabat, tapi nggak boleh lebih. Takut nanti futur, terlalu semangat akhirnya down gitu. Maksimal 3 hari selesaikan sekali khatam. Minimal itu maksimal. Minimal 1 bulan sekali. Bisa nggak kira-kira? Oh, harusnya bisa. Ramadan dan luar Ramadan. Jangan cuma Ramadan doang yang khatam. Luar Ramadan nggak khatam. Bisa nggak kira-kira ya ikhwah? Bisa. Antum tahu Pak, berarti kalau kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fi syahr, bacalah Al-Quran dalam tempo 1 bulan, 1 kali khatam. Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Jujur loh Pak ya, jangan ada dosa di antara kita. Baca Quran 1 hari 1 juz, mudah atau payah? Jujur Pak, mudah atau payah? Harusnya mudah, tapi apa? Faktanya payah. Karena jarang berhasil sesuai dengan target. Ada caranya. Ada caranya ikhwan. Sebenarnya gampang banget. Jadi gini, Anda tuh kalau baca Al-Quran, Anda nggak butuh lama. Jadi 1 halaman tuh, Anda tuh seringnya tuh baca 1,5 menit. Itu normal. Kalau agak Anda cepatkan, 1 halaman tuh 1 menit. Antum mau tahu total berapa lama? Nggak panjang Pak. Ba'da syuruk selesai itu. Ba'da subuh selesai sampai syuruk. 1 halaman 1 menit. Kalau 1 juz 10 lembar, berarti berapa halaman? 20 halaman. 1 juz itu 20 halaman atau 10 lembar. Kalau 20 halaman berarti kalau 1 halaman 1 menit, total berapa menit Anda butuhkan? 20 menit ya ikhwah. 20 menit tok. Itu kalau Anda cepat. Kalau Anda normal itu 1,5 menit 1 halaman. Antum tes lah nanti kalau nggak percaya. Kalau 1,5 menit 20 halaman berarti berapa selesai? Berapa menit? 30 menit Pak, setengah jam. Dari 24 jam yang kita punya, setengah jam tok yang diminta oleh Allah. Masa nggak bisa? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Apalagi nanti Ramadan bulannya Al-Quran, selesaikan Pak, khatamkan Quran ini. Bulannya Al-Quran kita nih, karena di bulan Ramadan diturunkannya apa? Al-Quran. Dan ana mau ngasih tips, antum kalau susah payah, antum belum terbiasa, jangan antum khatamkan Al-Quran 1 majelis itu sekali khatam, jangan. Nanti antum akan risau nanti, terlalu susah targetnya.
Nanti ujung-ujungnya, masih 5 halaman lagi. Aduh, masih 6 lembar lagi. Nanti itu makan payah di situ. Terus gimana? Dicicil. Berarti kita bisa nyicil dengan waktu sholat patokannya. Satu hari berapa kali sholat? 5. Setiap sholat antum baca 2 lembar. Ringan atau susah? Ringan lah. Kalau 2 lembar aja tak bisa, memang lemah kali man gitu. Ringan atau susah 2 lembar setiap kali sholat? Ringan ya ikhwah. Ringan atau berat pak? Seharusnya ringan. Makanya amal yang paling dicintai Allah tuh ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah tuh amalan yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Baik. Ini muncul lagi syubhat. Enggak Ustaz. Antum mah enak. Dulu mondok, kuliah agama, udah jadi ustaz, wajarlah cepat bacanya. 1 juz selesai dalam setengah jam. Apalah daya kami Ustaz. Cuman orang awam baca terbata-bata. Kami 1 juz mungkin sampai 2 jam baru selesai saking susahnya. Ana bilang antum harusnya setelah ana ngomong ini antum gak lagi ada alasan. Ana bilang target antum dirubah. Kalau sebelumnya target antum lembar 1 juz Quran setiap hari, dirubah. Gimana Ustaz? Sekarang 1 juz tadi kita selesaikan 30 menit. Itu kalau levelnya Ustaz. Sekarang antum wajib baca Al-Quran. Coba usahakan baca Al-Quran 30 menit berapapun dapatnya. Karena waktunya Ustaz 24 jam. Waktu antum juga sama. Berapa jam? 24 jam. Beda atau sama? Sama, gak ada bedanya. Sama-sama 24 jam. Kalau Ustaznya baca setengah jam, targetnya sekarang waktu. Jangan target apa? Lembar. Ustaznya baca setiap hari setengah jam, antum harusnya baca juga Al-Quran setengah jam. Bisa nggak itu? Faktanya muncul lagi waswas syaitan. Apa yang terjadi Ustaz? Anak kalau baca Al-Quran kayak gitu Ustaz. Entah kenapa sikit-sikit nengok jam. Masih 5 menit. Baca lagi 10 menit. Atau mau tahu lagi caranya? Anak kasih tahu ke beliau, Pak, caranya antum nyalakan timer HP. Antum nggak usah nengok jam dinding. Ana bilang, antum nyalakan timer HP buat 30 menit. Letakkan samping antum, jangan tengok tuh HP. Bunyi alarm. Timer tuh akan bunyi suaranya kalau sudah 30 menit. Nyala itu. Pasti nyala kecuali habis baterai. Kalau habis baterai tak nyala-nyala lah. Pasti nyala. Dan ini solusi yang paling tepat kalau untuk orang-orang awam. Akhirnya terbiasa mereka. Terbiasa. Akhirnya dibuat timer untuk baca Al-Quran 30 menit. Letakkan samping, nyala sendiri tuh Pak, insya Allah. Jadi targetnya sekarang, oke lah, wajar. Antum, Anda bilang wajar Pak. Antum nggak bisa menyelesaikan khatam Quran itu karena memang berat di posisi karena antum masih terbata-bata baca Quran. Dan itu wajar. Tapi antum nggak usah risau. Sebenarnya pahala antum tuh banyak. Karena orang-orang yang terbata-bata baca Al-Quran, berapa pahalanya? 2. Pertama ajrul qiraah. Pak, wallah, rahmat Allah tuh luas banget. Antum salah baca Quran, 1 hurufnya salah, tetap ditulis pahala oleh siapa? Allah. Antum bermuamalah bukan dengan makhluk ya ikhwan. Antum bermuamalah dengan siapa? Khaliq. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat saya itu meliputi segala sesuatu hal. Antum bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Antum salah pun, tapi antum berusaha, Allah kasih apa? Pahala. Wallah ya ikhwah, rahmat Allah sebanyak ini masih kita sia-siakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau kita dustakan ya ikhwah? Itu yang pertama. Yang kedua, ajrul sabr 'alal masyaqqah. Pahala sabar kondisi apa? Susah. Double pahalanya. Jadi Pak ya ikhwah, kita mulai sekarang kalau mau istiqamah, tadi Anda katakan, rutinkan baca Al-Quran ba'da subuh berapa menit? 30 menit. Kalau antum udah mahir 1 juz. Kalau sudah apa? Mahir. Kalau udah mahir lo ya. Kalau antum belum mahir, targetnya jangan dulu juz-juzan. Tapi targetnya apa? Waktu, menit. Pakai 30 menit. Insya Allah bisa. Tapi Ramadan, Anda minta jangan 30 menit. Tambahkan lagi. Jadi ba'da subuh 30 menit. Kemudian sebelum berbuka puasa berapa menit? 30 menit. Tambahkan lagi waktu itu. Karena memang Al-Quran Al-Karim diturunkan bulan apa? Ramadan. Dan Nabi SAW itu bermuamalah dengan malaikat Jibril di bulan apa? Ramadan. Na'amallahu alam bisawab. Jadi yang pertama senantiasa dekat dengan Al-Quran, hadis dan juga ilmu dari para ulama. Yang kedua,
berdoa agar diteguhkan di atas agama Islam. Pak, serius sampai jam berapa kita nih? Soalnya tadi ada di kasus 10.45. Oh 11.45. Hah? Jam berapa bang? 11 rupanya bang. Insyaallah 5 menit lagi kita nih. Anak tuh khawatir cuma satu, takutnya delay. Takutnya telat dan nggak delay gitu. Takutnya anak yang telat dan ternyata pesawatnya nggak delay. Kalau pesawat singa udara, insya Allah aman. Ini bukan singa udara soalnya. Agak payah sedikit kita nih, kayaknya tepat waktu yang ini. Kalau singa udara oke lah nggak apa, kita agak lama sedikit ya. Karena memang hobi kali delay. Anak kemarin delay di Batam mana 6 jam. Wallah musibah. Sabar anak, udah gitu dibawa langsung ke Dumai, masya Allah, udah mepet-mepet aja waktu itu. Ini mobil tuh terbang-terbang udah. Karena rupanya tol di sini nih apa? Pakai ombak juga ya, masya Allah. Ayo masya Allah, udah kayak lompat-lompat gitu, masya Allah. Ayo. 11.45 itu kan 12 kurang seperempat. Iya, tapi cukup nggak tuh waktunya Pak ya? 11 saja ya. Anak khawatir nih Pak, anak khawatir. Kayak ini nampaknya nggak delay nih. Lain pesawat, lain maskapai soalnya. Lain maskapai kita insya Allah. Taib. Berbanyak doa karena Nabi berdoa ya Allahumma ya muqallibal qulub. Wahidat maha pembolak balik apa? Hati. Itu Nabi loh ya minta tolong tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agama engkau. Itu Nabi. Apalagi kita yang awam, ulama bukan. Nggak minta pertolongan dari siapa? Allah Azza. Antum tahu semua nabi ini minta keteguhan kepada Allah. Ana ambil contoh. Nabi kita Muhammad kalau nggak minta kepada Allah Azza wa Jalla di hari Taif mungkin bahaya, Pak. Tapi apa kata Sallam? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ngadunya kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku ngadu kepada Engkau tentangnya lemahnya jiwa saya. Sampai Nabi katakan Allahumma illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau selama enggak murka kepada saya, aku enggak pikirkan. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh salah seorang wanita. Siapa namanya? Zulaikha. Pak ya ikhwah, antum tahu Zulaikha? Imra'atun dzatu jamalin wa mansibin wa dzatu mal. Orang punya paras yang cantik. Cantik ini Pak Zulaikha. Wanita tercantik di saat itu siapa? Zulaikha. Yang kedua, wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kenapa? Imra'atul Aziz. Istri siapa? Al-Aziz. Yang ketiga, Zulaikha ini punya duit. Pak, wanita kalau cantik nggoda enggak itu? Menggoda lah kita. Kita punya hasrat. Walaupun kecantikan ini relatif nisbi. Tapi ingat loh Pak, enggak semua cantik itu relatif. Cantik itu bisa ijma juga. Bukan cuman khilaf. Zulaikha ini cantiknya itu ijma. Ada cantik orang tuh khilaf masih dikhilafkan cantiknya. Masih diperselisihkan. Ada yang bilang fulanah cantik, ada yang bilang enggak cantik, mana ada cantik itu. Nah Zulaikha ini udah ijma itu. Udah ijma akan apa kecantikannya siapa? Zulaikha cantik dia ini Pak. Ngoda dia. Satu. Yang kedua punya kedudukan. Pak kalau orang punya kedudukan apalagi punya duit, dia bisa Pak ngeluarkan duit tutup mulut namanya. Kamu jangan ngomong loh ya. Nih disumpel mulutnya pakai duit. Jangan ngomong. Disumpel lagi, sumpel lagi. Harusnya aman nggak kalau mau berzina di situ? Sebenarnya aman-aman aja, tapi nggak aman di sisi apa? Pandangan siapa? Allah Azza wa Jal. Kemana Nabi Yusuf ngadu? Ke Allah. Qala ma'adallah, kata Yusuf. Aku minta perlindungan kepada siapa? Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Allah yang berbuat baik kepada saya, yang telah memberikan tempat yang terbaik untuk saya. Yang dulunya di sumur pindah ke mana? Istana, tempat yang indahnya, nyamannya, masih berkhianat, tidak mau. Minta tolong keteguhan hati kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ikhwah, kalau kita ini betul-betul sedang berusaha untuk memperbaiki diri kita, jangan lupa minta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Taib, ini anak waktu 5 menit, anak tutup Pak. Insya Allah bentar lagi bulan apa? Ramadan. Dan kata para ulama madrasatus siyam atau madrasah Ramadan itu adalah a'zam madrasatin khuluqiyatin
madrasah terbesar untuk pembentukan karakter. Maksudnya gimana gini? Antum kalau berhasil meninggalkan kecanduan maksiat selama 30 hari di bulan Ramadan siang dan malamnya, insya Allah berubah itu, Pak. Anak ulangi. Kalau antum ada kebiasaan afwan banget, Pak, jangan tersinggung. Kalau antum terbiasa merokok, afwan, Pak, jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggungnya nggak apa-apa lah. Ya memang harus tersinggung antum. Iya kan, biar berubah. Tapi jangan antum sakit hati, Pak. Nggak apa, tersinggung nggak, biasa kita. Yang kita inginkan nih jumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Udah gitu aja. Anak nasihatkan, Pak, kalau antum mau berubah, antum 30 hari nih siang malamnya tinggalkan rokok, insya Allah bisa tuh antum mudah tinggalkan rokok. Antum ada kecanduan maksiat apapun, berubahlah bulan Ramadan. Makanya orang merugi itu ketika selesai Ramadan ternyata belum diampunkan apa? Dosa, masih kerjakan maksiat. Ini 30 hari loh. Kata Allah cuman ayyamam ma'dudat. Ramadan tuh cuman hitungan hari tok. Berapa hari? 30 hari, tidak banyak. Allah inginkan cuma 30 hari. Antum kalau baca kitab buku Habit, antum tahu kan yang ditulis orang-orang barat? Buku Habit itu tahu kan antum? Iya kan? Itu tuh lebih dari 30 hari. Enggak, Pak, 30 hari. Anak ulangi, 30 hari. Antum ibadah, puasa di siang harinya, malam tarawihnya. Tapi jangan ada maksiat yang antum kerjakan, maksiat itu ya. Apapun, Pak, afwan apapun. Semua maksiat, judinya, zinanya, khamarnya, rokoknya, semua antum tinggalkan ini, Pak. 30 hari antum berhasil. Tengoklah salahnya, berhasil kita. Makanya jangan sia-siakan bulan apa? Ramadan. Terus yang kedua, ana mau ingatkan, Ramadan nih, Pak, sekali kita jumpa dengan Ramadan itu pahala besar. Nggak usah jauh-jauh. Ada 2 orang dari Yaman, dua-duanya masih musyrik, masih kafir, belum di atas agama Islam. Datang ke kota Madinah, masuk Islam di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abangnya meninggal duluan karena jihad, adiknya ikut jihad tapi masih hidup. Kemudian tahun berikutnya adiknya baru meninggal, tapi adiknya meninggal bukan mati syahid, matinya normal di atas kasurnya, mati biasa. Yang pertama mati apa? Syahid. Sahabat yang lain mimpi, ternyata yang duluan masuk surga bukan abang yang mati syahid, tapi siapa? Adiknya. Penasaranlah sahabat, ini mimpi betul tak nih? Datanglah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sallam? Dengan ringkas Nabi katakan, "Ala yasum Ramadan?" Bukankah dia dapat bulan Ramadan? Akhirnya dia berpuasa. Wajar. Apalagi bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Pak, enggak usah jauh-jauh, Pak ya. Lailatul Qadar nih, apa kata Allah? Lailatul Qadari khairun minal fishar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Pak, siapa dari kita hidup 83 tahun? Kita hidup 70 tahun pun banyak maksiatnya. Tapi orang yang baca Al-Quran, orang yang sedekah, sholat tarawihnya, malam Lailatul Qadar, seakan-akan satu nyawa untuk dia itu full semua ibadah. Kalau dapat Lailatul Qadar, wajar nggak menang adiknya? Wajar lah. Wajar banget, Pak. Seakan-akan nyawa tuh nyawa yang baru. Dan dia hidup dapat Lailatul Qadar, jangan sia-siakan. 1000 bulan ya ikhwah. Nggak usah jauh-jauh. Makanya ana sering tekankan kepada ikhwah, antum ya ikhwah, kalau mau sedekah, rajin sedekah kita bulan Ramadan. Tapi kalau 10 terakhir Ramadan, antum jangan besarkan porsi sedekah tuh di siang, jangan. Kalau antum mau sedekah, besarkan porsinya di 10 terakhir Ramadan, itu bukan di siang, kapan? Malam. Untuk dapat Lailatul Qadar. Dan ana mau tekankan pada antum semua ya ikhwah, dan tips ini antum sebarkan ke keluarga antum. Antum jangan main tebak-tebakan untuk sedekah malam Lailatul Qadar. Insya Allah malam 27 sedekah 1 juta. Kecul. Kecul nih nggak kena gitu. Bahasa kami itu kecul. Kecul apa? Zong. Nggak dapat. Rupanya malam 25. Rugi nggak itu? Rugi. Tebak-tebakan lagi. Ini insya Allah malam 25. Malam 27. Rugi nggak itu? Rugi. Terus gimana caranya? Pak, antum jangan tebak-tebakan. Antum jaring semua malam. Berarti 1 juta. Kalau 10 malam terakhir yang kita usahakan, berarti 1 juta bagi 10. Berarti tiap malam berapa? 100.000. Pasti dapat dah itu. Lusut kecil banget. Jangan lihat nominal kecilnya. Lihat besarnya pahala lipat ganda. 1000 bulan itu berapa hari? 1 bulan 30 hari.
Kalau 1000 kalikan 30 berarti berapa? 30.000 hari. Antum sedekah 100.000 lipat gandakan 30.000, keluar angka 3M. Tahun ini antum 3M, tahun depan 3M. Siapa sedekah kita 3M? Masjid enggak bangun-bangun. Cuman berapa ratus juta. Ini 3 apa? 3M. Antum jaring ya ikhwah. Pasti dapat. Antum jangan lihat sedikitnya sedekah itu. Antum jaring. Makanya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adwamu hawain qalla, yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Antum sampaikan, "Dek, adik punya duit, abang punya duit, adik sedekahlah ini, jaring dek." Jangan enggak dijaring. Adik berapa punya duit? Fulus. 1 juta bang, fadhal. 100.000 tiap malam masukkan ke masjid. Malam dek, malam. Anak antum panggil, "Nak, ada duit jajan?" "Ada bang." Sedekahnya jaring bang. Antum ngajak keluarga antum, pahala istri antum raih, pahala anak juga antum dapatkan. Insya Allah berkah bang rumah tangga kita. Jadi antum mewasiatkan ini, ingat tadi jangan main tebak-tebakan tapi main apa? Jaring. Jangan kerja keras tapi kerja apa? Cerdas. Jaring itu semua dan kita akan mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Ini pas banget udah jam 11. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala ana ucapkan sampai sini, dan ana mohon maaf Pak, ini karena memang keterbatasan waktu yang ana miliki, karena ana harus berangkat langsung ke bandara ini. Memang waktunya terbatas banget gitu. Yang benar datang yang mutlak dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesan tersebut. Kalau ada salah kata dari ana, tolong maafkan. Yang ana harapkan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.